Halo, assalamualaikum sobat. Jumpa lagi di channel Indo Trailer Official. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Indo Trailer Official akan membahas sebuah film memasak bertemakan kungfu yang berjudul Kung Fu Chef. Dan film ini diperankan oleh Sammo Hung sebagai Wong Bing-yi. Bagaimanakah keseruan alur ceritanya? Yuk langsung aja kita nonton alur cerita film ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, kita intro dulu ya sobat. Di awal cerita, kita diperlihatkan Master Yi yang sedang memeriksa makanan babinya yang menjadi gosong karena ulah asistennya yang bernama Leng. Waktu perjamuan tinggal setengah jam lagi. Masakan babi adalah masakan utama dalam acara itu. Kemudian Master Yi mengambil golok kepala naga yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan tersebut dengan masakan babi yang baru. Dengan golok itu, Master Yi langsung memotong babi itu dan memperlihatkan keahliannya, tanpa setetes darah pun yang tertetes di golok tersebut. Orang-orang pun mulai bertepuk tangan dan mulai memuji keahlian Master Yi. Dan jamuan akan diselesaikan tepat pada waktunya. Leng pun datang untuk memberikan sejumput garam yang akan diberikan pada masakan tersebut. Namun siapa yang akan menyangka, ternyata orang-orang keracunan setelah memakan masakan tersebut. Ternyata garam yang dibelikan oleh Leng adalah racun. Master Yi yang marah langsung berlari ke arah Leng dan langsung menghajarnya. Akan tetapi, karena Master Yi adalah kokinya, maka dia pun harus bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Dan dia dianggap tidak berhak untuk memiliki golok naga yang sudah menjadi warisan turun-temurun. Dan mereka semua sepakat untuk mengusir Master Yi dari desa tersebut. Latar berpindah ke sebuah sekolah. Sang guru memberitahu bahwa siapa yang dapat memindahkan lambang ke tempat asalnya, maka akan memiliki kesempatan untuk menjadi lulusan terbaik dan diberi kehormatan oleh sekolah. Di sini pun semua siswa langsung berebut lambang tersebut. Namun ada satu siswa yang ahli kungfu yang berhasil meletakkan lambang tersebut pada tempatnya. Namanya adalah Ken. Sebagai salam perpisahan untuk gurunya, dia pun memasakkan sebuah masakan dengan balutan kungfu untuk gurunya. Pada saat meninggalkan sekolah, gurunya menyuruh Ken untuk memperdalam masakannya dan belajar pada seorang koki yang bernama Sun Wei Pak yang bekerja di restoran Sun. Singkat cerita, di restoran tersebut, dia menabrak seorang gadis yang bernama Ying, yang dimana gadis itu adalah adik dari pemilik restoran tersebut. Dan di saat yang sama, Master Yi pun datang ke restoran tersebut. Saat disuguhkan teh, Master Yi membuat kagum pemilik restoran yang bernama Ching, karena Master Yi dapat menyebutkan bahan-bahan untuk teh tersebut secara akurat. Dan karena hal ini, Ken pun menjadi penasaran kepada Master Yi. Master Yi kemudian memesan pesanan yang tidak ada di dalam menu, yaitu kubis di air jernih. Dan pemilik restoran pun menyanggupi pesanan Master Yi tersebut. Dan sang koki yang bernama Sung langsung menyadari bahwa yang memesan masakan tersebut adalah seorang koki. Saat Master Yi mencicipinya, dia langsung terbawa ke masa lalu saat dia sedang bersama kakaknya. Akan tetapi dia berkomentar tidak baik. Dia merasa masakan kubis tersebut jauh dari standar karena ada proses yang salah. Dan akhirnya Koki Sung pun menantang Master Yi untuk berduel memasak, dimana jika Master Yi memenangkan pertandingan ini, maka Koki Sung pun akan pergi dari restoran ini. Tetapi jika Master Yi yang kalah, maka dia harus mencuci piring selama setahun. Master Yi menerima tantangannya dan memilihkan sebagai asistennya. Masakan keduanya pun disajikan, dan Ying memuji masakan Master Sung. Namun kata Master Yi itu lumayan. Kini tiba saatnya bebek dari Master Yi disajikan, terlihat dingin, namun saat disentuh ternyata panas. Bahkan bebek tersebut masih mengeluarkan uap yang pertanda bebek tersebut masih panas. Kemudian tiba saatnya Master Sung untuk mencicipi masakan tersebut. Dia mengaku kalah. Ternyata dia mengetahui bahwa nama masakan tersebut adalah 8 bebek keberuntungan dan tidak ada koki yang bisa memasaknya. Untuk memasaknya pun tidak dipergunakan pisau karena bisa merusak kualitas dari bebek tersebut. Master Sung pun akhirnya pergi dan Ken pun mulai mengejarnya karena tujuan Ken kemari adalah untuk berguru kepada Master Sung.
Ken salah paham, Sun Waipak sebenarnya adalah ayah dari Ching dan juga kakak seperguruan dari Wang Biji, sebenarnya telah meninggal tahun lalu. Ching pun tahu tentang kejadian yang dialami oleh Master Wong. Dia yakin bahwa Master Wong tidak akan melakukan hal seperti itu, karena Master Wong sangat menyukai dengan memasak. Karena saat ini restoran tidak memiliki koki, maka Ching pun meminta Master Yi untuk menjadi koki pengganti di restoran tersebut. Master Yi pun menyanggupinya dengan satu syarat, dia meminta seorang asisten yang masih muda dan kuat, dan dia memilih Ken sebagai asistennya. Tidak lama pun Ken kembali datang, dan langsung menantang Master Yi dengan bidang keahlian memotong. Ken memulainya dengan memotong ikan globe, yang mana kecepatan dan ketajaman pisau mempengaruhi kualitas dari potongan tersebut dan hasilnya memuaskan. Master Yi pun tidak mau kalah. Dia mengambil ikan air tawar yang mana rasa dagingnya dapat mengalahkan ikan globe. Saat mencicipi masakan tersebut, Ken merasa terkejut karena pisau yang digunakan adalah pisau dingin. Ini membuat rasa ikan menjadi lebih lezat. Bahkan yang lebih mengejutkan, ikan yang dipakai pun sama sekali tidak mati, masih hidup dan masih bisa berenang dengan bebas. Karena kehebatan Master Yi, Ken pun ingin berguru kepadanya. Bahkan dia rela mengasah semua pisau yang berkarat demi bisa berguru kepada Master Yi. Setelah beberapa hari, akhirnya Master Yi pun menerima Ken sebagai muridnya. Master Yi pun teringat akan keponakannya, yaitu Zhou Wenkai, yang merupakan pemilik dari restoran Raja Kanton. Bahkan Master Sun pun rela datang ke sana untuk melamar sebagai koki setelah dirinya dikalahkan memasak oleh Master Wong Bingyi. Setelah mendengar nama Master Wong, Zhou pun menjadi marah karena suatu alasan yang terjadi di masa lalu. Saat ia masih kecil, ayahnya sedang marah kepada Master Yi karena dia menjemujikan golok kepala naga. Karena golok itu adalah warisan turun-temurun dan mereka pun akhirnya bertarung demi mendapatkan golok tersebut. Namun saat Master Yi akan tertimpa sesuatu, sang kakak menyelamatkannya sehingga dia yang harus tertimpa batu tersebut. Karena kejadian itu, kakak Master Yi pun tidak dapat lagi memasak, dan dia pun terpaksa meninggalkan desa tersebut. Bahkan faktanya, kakak Master Yi adalah koki yang sangat hebat. Dia memenangkan kejuaraan dalam lomba memasak selama 2 tahun berturut-turut. Master Yi mulai mengajari Ken dengan pelajaran memotong, karena seorang koki diharuskan memiliki keahlian lain selain memasak, seperti memotong, memikul, menumbuk, dan keahlian lainnya. Bahkan Ken belajar memasak dari sebuah telur. Di dalam hidangan yang sederhana, namun terdapat kesulitan yang sangat luar biasa dalam membuatnya. Ken pun akhirnya mencicipi masakan telur tersebut dan ternyata itu sangat lezat. Adik dari pemilik restoran pun diajari Master Yi untuk membuat saus, tetapi ada satu masakan yang sangat ingin dia coba, yaitu membuat puding kacang kubus. Dan Master Yi pun mengajarinya. Terlihat beberapa orang sedang makan di sana, dan terlihat mereka pun memasukkan paku ke dalam makanan tersebut yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi dari restoran Su. Ternyata mereka semua adalah orang dari Zhou yang berniat untuk membalas dendam kepada Master Yi. Selanjutnya, saat Ken sedang berbelanja, mereka melihat orang-orang yang memfitnah restorannya dan langsung saja menyerang mereka. Hingga pusat perbelanjaan itu menjadi berantakan dibuatnya. Dan ketika mereka berdua sembunyi dari kejaran, Ken pun melihat iklan pertandingan lomba memasak, yang dimana pertandingan itu menentukan koki terbaik yang ada di Cina. Ken berpikir jika ia bisa memenangkan pertandingan tersebut, maka ia bisa memperbaiki reputasi restoran. Ken pun kemudian meminta Master Yi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun Master Yi menolak dan meminta Ken lah yang harus mengikuti kompetisi tersebut. Master Yi pun memberikan suatu kotak kepada Ken. Singkat cerita, kompetisi pun akhirnya dimulai. Sedangkan Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan juara dari pertandingan sebelumnya pun ikut berpartisipasi. Dia adalah seorang koki dari restoran Raja Kanton, dan Master Sun pun datang sebagai asistennya. Mengetahui hal itu, Ken tetap percaya diri, dan dia yakin akan tetap bisa memenangkannya. Pertandingan pun dimulai dengan menunjukkan keahlian memotong, yang akan hanya mengambil 2 tim untuk masuk ke final. Ken akan memasak 4 unggas keberuntungan yang bahannya akan dimasak dengan 4 macam unggas. Sedangkan tim lain memasak ikan dan kerang, serta Master Tin yang membuat masakan dengan kepala kerbau.
Para juri pun menilai masakan tersebut dari rasa, bahan, dan proses memasaknya. Dan yang berhasil masuk ke final adalah restoran Sum dan restoran Raja Kanton. Saat Joe mengetahui siapa pesaingnya nanti pada saat memasuki final, dia pun langsung menyerang restoran. Yang diakhiri dengan tertangkapnya Ken dan Yi, dan mereka pun langsung disekap di lemari pendingin. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Master Yi yang baru pulang dari desa pun langsung diserang. Bahkan Joe mengancam akan membunuh Ken dan Yi yang berada di lemari pendingin yang kuncinya ada di dalam tempat ular yang sangat berbisa. Namun saat Master Yi ingin mengambil kunci tersebut, dia dihentikan oleh Leng, orang yang memfitnahnya dahulu. Dia mengatakan kunci itu palsu dan kunci yang asli masih berada di tangan Joe. Kemudian Leng pun membebaskan Master Yi dan yang lainnya agar tetap bisa mengikuti kompetisi. Kembali ke kompetisi, tantangan kali ini adalah membuat sup, di mana sup ini bertemakan kemurnian. Sup ini dibuat tanpa boleh menambahkan bumbu ke dalam sup tersebut dan harus bisa menggunakan skill memasak agar masakan pun tercipta dengan enak. Di sisi lain, Joe kembali mendatangi Master Yi dan melemparkan golok kepala naga yang telah berkarat. Sebelum menentukan masakannya, Ken pun teringat perkataan Master Yi bahwa masakan kubis adalah masakan terbaik. Maka dia pun memutuskan untuk memasak kubis di air jernih. Dia pun mulai menyiapkan bahannya, dan teknik yang diajarkan oleh Master Yi diaplikasikannya dengan sangat baik. Dari menyaring lemak daging sampai mengambil jantung kubis. Kemudian menusuknya dengan jarum agar kubis bisa menyerap sup dengan sangat sempurna. Master Tin pun tidak kalah dalam memasak. Dia memakai cara istimewa dalam memasak masakan tersebut. Berpindah ke Master Yi, akhirnya Master Yi pun dapat mengalahkan Joe dan anak buahnya. Kemudian, dia mengambil golok kepala naga. Kembali ke kompetisi, para juri pun telah mencicipi masakan dari mereka berdua. Dan ternyata kubis di air jernih sama sekali bukan tandingan dari masakan Master Tin. Saat juri ingin mengumumkan siapa pemenangnya, tiba-tiba Master Yi pun datang. Dia pun langsung memberikan golok kepala naga kepada Ken dan langsung menyuruh Ken untuk memotong benda yang ada di dalam kotak yang pernah ia berikan. Ternyata itu adalah kacang kubus. Saat Ken memegang golok kepala naga, karatnya pun menghilang. Kemudian ia langsung memotong kacang kubus tersebut dan memasukkannya ke dalam masakan kubis air jernih. Seketika masakan itu pun bercampur dan para juri pun kemudian mencicipinya. Ini adalah makanan yang dibuat dengan bahan yang murah, bahannya pun mudah didapat, benar-benar mengutamakan kemurnian. Master Tin pun bingung karena para juri masih memejamkan mata. Akhirnya dia mencoba masakan tersebut dan ia langsung membuka topi chefnya dan mengakui kekalahannya. Dan kontes pun akhirnya dibenangkan oleh Ken. Tidak hanya sampai di situ, ternyata kakak Master Yi pun hadir dalam kontes tersebut. Dia pun terlihat akrab dengan Master Yi. Joe pun melihatnya dari layar televisi dan dia pun sangat menyesal. Akhirnya Master Yi dan kakaknya pun sepakat bahwa penerus golok kepala naga tersebut adalah Ken. Dan mereka berharap Ken dapat membuat makanan yang lezat dengan golok tersebut. Bagaimana pendapat sobat sekalian setelah menyaksikan alur cerita dari film tersebut? Mungkin film ini bisa menambah semangat untuk sobat sekalian dalam hal masak-memasak. Sampai di sini aja ya sobat sekalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.